saya Vera dan selamat datang di Monolog Arcada. Kali ini saya disuruh untuk bercerita gimana sih awal saya mengikuti badan eksekutif mahasiswa hingga saat ini. Nah, jadi awal saya mengikuti organisasi badan eksekutif mahasiswa itu sebenarnya nggak ada dipengaruhi atau disuruh oleh siapapun ya, karena ini niat saya sendiri. Saya ingin mengikuti sebuah organisasi yang dimana untuk mencari sebuah pengalaman dan menambah banyak teman tentunya atau relasi. Nah, jadi saya mendaftar badan eksekutif mahasiswa dan saya diinterview secara online. Kenapa secara online? Karena pada masa itu masih COVID. Jadi saya diinterview oleh kakak-kakak tingkat dari badan eksekutif mahasiswa dan saya ditanyakan kenapa sih ingin mengikuti BEM. Nah, seperti itulah. Secara garis besarnya saya awalnya masuk. Nah, jadi setelah saya memasuki badan eksekutif mahasiswa, saya terpilih menjadi anggota dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Saya mengikuti satu periode penuh di badan eksekutif mahasiswa ini. Nah, nama kabinetnya itu Amanta. Nah, setelah itu saya lanjut pada periode sekarang yang bernama Kabinet Arcada dan saya sekarang menjabat menjadi segmen dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Masih sama, di sini saya dipercayai untuk memimpin sebuah departemen bersama partner saya yaitu Pak Menteri yang biasa kalian tahu dengan nama Raka. Nah, Pengmas itu adalah sebuah departemen yang dimana sebagai jembatan mahasiswa untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan pengalaman yang saya rasakan selama mengikuti organisasi badan eksekutif mahasiswa itu tentunya banyak sekali ya, ada sedihnya, ada senangnya, ada dukanya, ada sukanya, ya berbagai macam lah. Karena di dalam badan eksekutif mahasiswa tersebut banyak kegiatan yang bisa kita ikuti, berbagai macam orang yang bisa kita temui sifatnya dan lain sebagainya. Salah satu yang mengesankan sih di kepanitiaan ya, karena mendapatkan banyak pengalaman tentunya, merasakan menjadi koor, WK ataupun anggota ya. Dan kita juga mendapatkan name tag yang dimana sebagai kenang-kenangan bahwa kita itu ikut berpartisipasi di kepanitiaan tersebut dan hasil akhirnya kita mendapatkan poin SKP dan sertifikat. Nah, untuk teman-teman BEM, semoga anggota BEM itu semakin aktif, kerjasamanya semakin erat dan tidak ada circle lagi di dalam BEM tersebut ya. Dan sekian cerita dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Owi dan selamat datang di Monolog Arcada. Nah, di sini aku akan bercerita sedikit tentang pengalaman aku selama di BEM. Mungkin di sini aku bakal kasih tahu, di sini aku udah ikut BEM selama 2 periode. Dan mungkin pertama aku akan jelasin alasan aku masuk BEM. Untuk alasan sendiri aku masuk BEM itu sebenarnya karena disuruh. Itu awalnya waktu PKKMB ada challenge buat video call panitia dan kebetulan aku nggak sengaja video call sama salah satu mantan presma BEM tahun lalu, yaitu Kapsel. Kita ngobrol kurang lebih 30 menit dan akhirnya dari sana aku mutusin buat join BEM. Nah, kemudian langsung aja ke periode pertama. Di periode pertama aku ikut di departemen internal. Di departemen internal aku dibimbing sama Kak Eka dan juga Kak Pande. Di sini kita ada banyak proker, tapi proker yang paling aku ingat yaitu proker awal tahun dan juga halo internal. Kemudian di sini aku di awal periode aku sebagai anggota. Di awal periode ini juga aku mulai kenal banyak teman-teman baru dan aku udah mulai bisa public speaking. Kemudian lanjut ke periode kedua. Di periode kedua ini aku dipercaya sebagai Menteri Departemen Pengembangan Minat dan Bakat. Di sini untuk Departemen PKMB sendiri aku didampingi oleh Rizky Amalia dan juga aku mempunyai belasan anggota di Departemen PKMB. Di Departemen PKMB kita ada beberapa proker yaitu Prokel Imuti 17 Agustus menghadiri undangan. Kemudian selama di BEM ini semua kegiatannya asik semua, terutama kepanitiaannya juga. Namun kepanitiaan yang paling aku ingat di sini itu kepanitiaan yang baru kita
akhir kemarin, yaitu Diesteria. Karena di Diesteria ini benar-benar capek, seru, bisa ketemu gestar itu udah bercampur semua, dan itu panitian yang paling besar yang pernah aku ikutin selama ini. Mungkin sedikit quotes dari aku sebelum aku akhiri, yaitu tetaplah bermimpi dalam hidup, tapi jangan hidup dalam mimpi. Mungkin itulah cerita dari saya. Sampai jumpa. Halo, saya dari Wiwi. Selamat datang di Monolog Arcada. Oke, jadi di sini aku akan cerita dari awal aku bisa berada di BEM sampai pada saat ini. Jadi awalnya itu aku di angkatan 2021 itu mau coba-coba untuk ikut organisasi BEM, yang dimana itu aku ada melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk pendaftaran di sini kan ada pilihan 2 departemen. Jadi di awal tuh aku pilih Departemen Hubungan Eksternal dan Departemen Hubungan Internal. Langsung untuk ke interview itu aku pilih untuk interview online karena aku belum berani untuk tatap muka secara langsung. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri aku mesti ambil yang online untuk latihan lagi untuk gimana caranya jawab pertanyaan dari para inti. Nah, setelah itu ada pun pengumuman kelulusan. Di sana aku lulus di Departemen Hubungan Eksternal. Itu di periode 1 dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Amanta. Selanjutnya next ke periode kedua, di mana aku ditunjuk dan dikasih kesempatan untuk menjadi sekretaris menteri di Departemen Hubungan Internal. Pada saat itu aku dan partner aku merancang proker kami. Ada beberapa proker yang akan kami laksanakan ke depannya, dan setelah itu ada pun penyambutan kepada para bembar. Ada pun beberapa bembar yang masuk di departemen kami, dan mereka semua selalu aktif dan selalu ikut berpartisipasi dalam setiap proker yang kami sudah rancang sebelumnya. Dan ada pun proker yang akan berjalan di bulan ini, yaitu Tirta Yatra, jadi ditunggu saja. Dan quotes dari aku yaitu tetaplah jadi diri kalian sendiri, tetap percaya diri, dan apapun yang akan kalian tempuh nanti jangan takut dan teruslah selalu mencoba dan jangan pernah menyerah. Itulah cerita dari saya. Halo, nama saya Febri dan selamat datang di Monolog Arcada. Jadi aku mau cerita dikit tentang pengalaman aku di BEM. Mungkin dari awal itu aku masuk dengan secara agak sengaja karena dicemplungin oleh seseorang itu pada saat challenge PKMB. Itu aku disuruh daftar dan aku daftar, aku interview dan tiba-tiba langsung masuk, dan sampai sekarang. Di periode pertama mungkin itu gak terlalu aku aktif, mungkin itu aku aktifnya di akhir-akhir periode aja karena di sana itu udah mulai dapat tanggung jawab untuk jadi koor dan yang lain-lainnya. Jadinya di akhir-akhir periode itu aku lumayan aktif untuk menyelesaikan tugas-tugasku. Dan di periode kedua ini itu aku lebih aktif lagi karena di periode kedua lebih banyak yang diberi kepercayaan kepada aku. Salah satunya tuh jadi Menteri Kominfo, habis itu jadi yang besar itu di wakil ketua di Seria. Dan dua hal itu juga menjadi momen paling berkesan aku. Mungkin di awal periode juga dulu di sebelum Arcada dimulai itu ada aku mulai merancang-rancang proker-proker dan mulai dapat ide-ide buat proker yang berbeda. Dan seiring dengan perjalanan proker itu juga ada kegiatan PKMB yang cukup menguras tenaga dan pikiran juga karena banyak hal yang perlu disiapin. Dan untungnya itu di sana kita jalan sukses dengan tim yang hebat, jadinya semua hal di PKMB itu bisa diselesaikan dengan gampang, walaupun capek tapi lumayan gampang dan bisa dilaksanakan dengan sukses. Habis PKMB baru masuk ke Kominfo-nya, itu aku mulai fokus untuk kegiatan di Kominfo, itu lumayan banyak juga dan lumayan hal-hal baru juga muncul. Contohnya seperti yang ini kan hal baru dari Kominfo. Dan selain di Kominfo, aku juga ada di tugas berat itu di Seria karena di sana kita baru pertama, bagi kita angkatan ini itu baru pertama untuk bikin event sebesar itu dan dengan pengalaman yang tidak terlalu banyak karena dari angkatan-angkatan yang kemarin sempat bikin acara serupa itu gak ada, jadinya kita masih nol banget pengalaman di seluruh BEM-nya. Di acara itu masih nol pengalaman, jadi kita semua berjalan bersama untuk membuat event yang sukses. Dan untungnya aku ucapkan terima kasih juga dan aku bersyukur juga acara itu sukses
menurutku itu udah sukses banget, dan aku sangat terkesan dengan hari itu. Banyak pengalaman yang dapat walaupun pulang hanya untuk tidur, tapi aku sangat mengucapkan terima kasih. Pengalaman itu akan aku ingat sampai nanti, dan semua perjalanan di BEM juga sampai akhir ini juga banyak yang aku ingat, banyak yang aku senang juga, dan semoga bisa dikembangkan lagi nanti untuk pemimpinnya dan mungkin gesernya juga. Dan kalau dari aku itu aja. Kalau quotes dari aku itu creativity menyusahkan diri sendiri, tapi tanpa creativity Anda akan mati. Itu dia quotes dari aku, dan untuk terakhir itu cerita dari saya. Halo, nama saya Nia dan selamat datang di Monolog Arcada. Jadi di sini saya merupakan Menteri Hubungan Eksternal. Saya ceritakan nih kisah saya selama beberapa tahun mengikuti BEM. Jadi di sini berawal saya merupakan anggota eksternal untuk tahun lalu. Banyak cerita yang saya ambil bersama menteri saya waktu itu, di mana kegiatan dari Hubek sendiri itu banyakkan keluar, jadi ada study banding, jadi saya tuh bertemu dengan teman-teman kampus lain, bertukar cerita dengan teman-teman kampus lain. Namun setelah 1 tahun menjalani sebagai anggota, berikutnya saya menjadi Menteri Hubungan Eksternal, di mana saya memimpin. Namun sebelum itu saya berhadapan langsung dengan Rakernas. Jadi di Rakernas itu saya lebih banyak menemui teman-teman dari kampus lain, menjadi sahabat mereka juga. Mungkin teman-teman belum tahu, Rakernas itu merupakan rapat kerja aliansi se-Indonesia. Jadi di sana saya memiliki teman-teman di luar dari Kalimantan. Saya juga menjadi LO pada saat itu. Jadi di sana saya bertukar banyak cerita, dan juga jadi sampai sekarang saya masih berhubungan sama mereka. Mungkin itu. Lalu saya menjadi Menteri Hubungan Eksternal, di mana saya mengadakan program pertama, yaitu Bali Mengajar. Di Bali Mengajar, saya mengajarkan anak-anak SD membaca, tulis, dan berhitung. Lalu setelah itu juga bekerjasama juga dengan Universitas Mahadewa maupun Istiqomah. Lalu setelah Bali Mengajar, saya melahirkan prokernya itu ada study banding juga. Jadi saya sudah beberapa kali ke kampus-kampus yang lain di luar sana membagi ilmu dan juga saling bertukar cerita. Selain itu, ada pun kepanitiaan yang saya jalani, di mana saya menjadi koaracara di Desa Kalis dan di Esteria. Di sana di dalam waktu yang bersamaan saya menjadi koaracara dan juga didukung dengan anggota-anggota yang luar biasa. Mungkin itu untuk quotes-nya dari teman-teman. Itu silahkan mengembangkan pribadi kalian, mengembangkan bakat kalian dimanapun kalian berada. Namun jangan lupakan bahwa kalian memiliki tujuan dalam mengembangkan hal tersebut. Mungkin itu, dan itulah cerita saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat siang. Nggak tahu deh, mungkin nanti kalian nontonnya di apa aja, silakan. Dadah. Halo, sama saya Yudis dan selamat datang di Monolog Arcada. Pertama-tama saya itu adalah orang random yang tiba-tiba masuk ke BEM, dan akhirnya di sini saya sampai sini di kamera ini, di proker terakhir ini, dan saya merasa dari awal sangat dan di sini ya kan, karena BEM kan keren banget gitu dari awal gitu, terus jadi anggota. Kenapa sekarang saya menjadi segmen? Febri, kamu tidak perlu memilih saya menjadi segmen karena masih ada Ani dan Wisma. Capek sebenarnya. Ceritakan dari awal sampai saat ini pengalaman dan keasikan di BEM banyak, tapi kenapa saya harus merasakan tidak asik? Sebenarnya sih saya sangat sedih karena semua momen-momen itu hanya lewat begitu saja, karena kita di sini bareng-bareng di BEM dari awal hingga sampai anggota-anggota semua menjadi hilang akibat hentikan Thanos. Langsung setengah anggota BEM, langsung setengah. Sedikit orang yang datang. Monolog ini juga sedikit yang datang. Tidak apa-apa, karena saya sangat senang menjadi anggota di BEM, dan saya juga di sini
naik tiba-tiba, terus jadi tidak happy tiba-tiba karena saya diberikan tugas yang sangat buat saya tidak jadi happy. Tapi disitulah serunya menjadi IBM, karena dari sekian banyak hal yang saya lakukan, cuma IBM yang membuat saya menjadi lebih aktif dan jadi kangen lah dengan masa-masa sebelumnya. Maaf saya marah-marah di sini karena disinilah tempat saya untuk mengeluarkan semuanya. Mampu, kamu harusnya tidak keluar. Dan saya harus jadi anggota sekarang karena saya butuh refreshing. Harusnya saya bisa ngambil SP. Tapi untuk itu semua tidak apa-apa karena saya sudah nyaman dan tidak tahu saya akan lanjut atau tidak. Nanti tunggu saja di ya itu dia udah tadi. Ya, waktu saya sudah habis jadi coach terakhir. Berharaplah kecewa, karena kamu berharap kecewa, kamu tidak akan kecewa pada akhirnya. Dan itulah cerita dari saya. Sampai jumpa. Halo, nama saya Sylvia Nadira Sofi Naim, bisa dipanggil Bila, dan selamat datang di Monolog Arcada. Cerita dari awal di BEM itu awalnya cuma iseng buat ikut karena pengen cari pengalaman aja. Terus kepilih di Pengmas, di pengabdian masyarakat, dan di sana banyak banget teman-teman yang support dan kakak-kakak menteri dan sekmennya juga support banget anak-anaknya. Jadi pengalaman di BEM yang pertama itu ada LDK. Di sana banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa diambil, kayak gimana kita membangun suatu tim biar mau kerjasama antara satu sama lain. Terus yang kedua juga ada Dies Natalis. Itu juga pengalaman pertama ikut kepanitiaan, ikut konser, dan langsung diisi acara. Lumayan kaget karena 2 hari full itu di kampus, dari pagi sampai malam, dari subuh sampai malam. Terus juga banyak sih pengalaman-pengalaman yang menarik di BEM. Terus di Diesteria juga jadi isi acara sama teman-teman yang suportif banget, membantu anggota satu sama lain. Terus apalagi ya, banyak sih, cuman yang paling menarik itu Diesteria karena di sana bisa seru-seruan bareng teman-teman, juga di sana bisa melihat konser secara langsung. Mungkin itu aja ya, banyak di belakang layar lagi. Udah itu aja. Quotes-nya, jangan merasa tertinggal karena setiap orang punya rezeki dan pencapaiannya masing-masing, namun prosesnya itu beda-beda. Itulah cerita dari saya. Terima kasih. Halo, nama aku Lana dan selamat datang di Monolog Arcada. Jadi aku di sini mau ceritain gimana awal perjalananku dan awal pendaftaran masuk BEM sampai saat ini. Jadi di mana awal aku masuk BEM itu ada pendaftaran dan diwawancari terlebih dahulu oleh inti kabinet BEM. Nah selanjutnya setelah selesai wawancara itu ada LDK, di mana LDK kita diajarin cara untuk kita menjadi seorang pemimpin dan banyak banget hal yang kita dapetin waktu LDK. Di sana kita juga dapat pengalaman yang sangat-sangat tidak terduga kerennya. Jadi itu waktu puncak LDK itu di mana aku di sana mungkin terharu, jadinya nangis, dan itu disaksikan oleh seluruh anak-anak BEM dan itu malu. Lanjut setelah itu ada Dies Natalis, di mana Dies Natalis ini itu kepanitiaan kampus yang dibawa
BEM dan dipegang oleh BEM. Jadi kita di sana menyusun untuk ulang tahun kampus, dan di sana juga banyak pengalaman yang banyak aku dapat. Nah lanjut, setelah Tias Natalis itu ada Pilmapres juga sama seperti itu, kepanitiaannya keren, mantap. Banyak pengalaman juga yang didapat dari kepanitiaannya itu. Saat Pilmapres ada seminar, setelah seminar, sebelum seminar itu juga ada Diesteria, di mana Diesteria itu kita mencakup seluruh mahasiswa Instiki untuk meriahkan di mana meriahnya Diesteria. Jadi banyak pengalaman yang aku dapat dari mengikuti BEM ini, banyak kisah-kisah yang tidak pernah aku temukan sebelumnya, di mana aku nggak pernah sama sekali ikut organisasi yang sebesar ini yang pernah aku ikutin. Jadi di dalam hidupku mungkin BEM ini sangat berpengaruh untuk aku, terutama kemarin baru menyelesaikan debat kandidat Pemira, di mana itu aku dipilih sebagai wakil ketuanya, dan sangat-sangat membawa dampak positif buat aku, dan banyak pengalaman yang sangat aku tunggu-tunggu, itu pengalaman untuk aku menjadi lebih baik. Jadi mungkin satu quotes dari aku, jangan tinggalkan kesempatan yang sudah diberikan kepada kamu, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Dan itulah cerita dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Pandey dan selamat datang di Monolog Arcada. Jadi di kesempatan kali ini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya selama berada di kabinet Arcada ini. Pertamanya, kenapa saya memilih mengikuti BEM ini, karena sehubung saya dari SMP dan SMA telah mengikuti organisasi, jadi saya berkeinginan untuk meneruskan organisasi saya di perkuliahan ini. Saya memilih BEM karena menurut saya di BEM itu relasinya akan lebih luas karena lebih banyak mahasiswa yang dari berbagai jurusan. Selanjutnya dari BEM itu saya diwawancara untuk diseleksi masuk ke BEM tersebut. Di sana seingat saya diwawancara oleh Ibu Welda, perwakilan dari kemahasiswaan, Kak Prima, dan Kak Haiko. Lalu setelah saya dinyatakan memenuhi dan lolos menjadi anggota BEM, dilanjutkan dengan LDK. Di sana yang saya pikir apabila LDK itu hanya senioritas dan marah-marah, ternyata pikiran saya itu salah. Di LDK di sana kita diajarkan tentang gimana bertanggung jawab, boleh bersenang-senang tapi tetap tahu posisinya. Di sana juga kita diberitahu gimana arti kekeluargaan yang sebenarnya. Jadi selama saya di BEM ini, saya merasa perkuliahan itu bukan hanya sekedar pertemanan dan belajar, tapi juga bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga tahu rasa kekeluargaan antar sesama mahasiswa lainnya. Di BEM ini juga saya diajarkan banyak sekali pengalaman-pengalaman, baik itu di kepanitiaannya dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, di mana di sana saya diajarkan cara memanage waktu saya, bagaimana sebagian untuk kepanitiaan dan sebagiannya untuk perkuliahan saya. Di BEM juga saya merasa memiliki banyak sekali kakak, di mana yang menuntun saya dalam melaksanakan beberapa kegiatan, dan apabila ada kekurangan maupun kegagalan akan disemangati lagi untuk dapat bangkit dan melanjutkan kegiatan tersebut. Lalu di BEM saya juga banyak sekali teman-teman yang satu pemikiran dengan saya, yang saya awalnya pikir apabila saya masuk di Instiki ini, saya pikir saya akan menjadi pribadi yang introvert, nggak punya teman. Setelah saya masuk di BEM, ternyata teman-teman sangat terbuka, jadi saya jadi banyak punya teman. Jadi pokoknya masuk BEM itu, selama di kabinet Arcada ini, saya merasakan banyak sekali pembelajaran dan rasa kekeluargaan yang begitu kuat. Satu quotes dari saya yaitu kesuksesan berasal dari sebuah kegagalan. Jadi jangan pernah takut gagal, lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Saya Ayu Pandey, pamit dan terima kasih. Halo, nama aku Alda. Selamat datang di Monolog Arcada. Baik, di sini saya akan menceritakan perjalanan saya selama mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa. Pertama-tama saya milih BEM itu agak bimbang karena
waktu itu ada kan challenge dari PKKMB itu untuk video call sama panitianya, dan kebetulan saya itu dapatnya video call sama salah satu anggota BEM, jadi saya ditawarkan untuk menjadi anggota BEM. Tapi di lain sisi saya juga ingin mengikuti hima, dan ini di PKKMB saya ada kenalan cewek. Terus dia bilang, ayo dah kita ikut BEM, jangan dah ikut hima. Ya udah, jadinya kayak ya udah BEM aja nyoba gitu. Terus lanjut ke tahap wawancara, yang dimana itu sangat problematik sekali karena karena online kebetulan wawancaranya, jadi agak sak sekali. Lanjut masuk ke LDK, yang dimana itu LDK online yang nggak ada seru-serunya, cuma ngerangkum aja. Lanjut kita ke kepanitiaan pertama, itu ada webinar 1, lanjut ke sampai webinar 5. Untuk kabinet yang selanjutnya saya dipercaya sebagai sekretariat, yang dimana itu tanggung jawabnya lebih besar lagi dan harus kerja lebih ekstra lagi, yang dimana pengalaman saya pertama kali bertemu dengan dosen, yang dimana saya yang awalnya pendiam harus lebih cerewet lagi karena itu menyangkut hubungannya sama dosen. Jadi ketika ngomong sama dosen harus lebih fasih, jadi harus melatih public speaking juga. Dan untuk yang kepanitiaan yang selama ada di kabinet ini tuh jadinya harus lebih ekstra lagi kerjanya, harus lebih rajin lagi, dan harus lebih bisa memanage waktu, karena antara waktu kepanitiaan, waktu ngurus organisasi dengan waktu ngurus kuliah itu adalah 3 hal yang sangat penting gitu. Baik, mungkin sekian dari cerita dari aku. Quotes-nya adalah, even if you are not perfect, you are a limited edition. Bye-bye. Halo, nama saya Widi dan selamat datang di Monolog Arcada. Oke, pengalaman saya pertama kali ikut BEM itu karena saat saya SMK, saya pernah ikut OSIS sebelumnya, dan di OSIS itu saya senang karena di sana mendapatkan banyak teman, juga dapat pelajaran, dan di situ saya berpikir mungkin di perkuliahan ini saya ikut BEM agar bisa mendapatkan hal yang sama, yaitu teman dan juga pengalaman. Jadi di sana saya masuk di institut ini, saya mendaftar BEM. Dan saat mendaftar saya pilihan pertama memilih Departemen Hubungan Eksternal, tapi akhirnya juga saya ditarik ke Departemen Kemahasiswaan oleh menterinya saat itu, Kak Mita Herlina. Nah, di BEM ini saya juga mendapatkan hal yang sama tentunya. Saya mendapatkan teman dan saya juga tentunya mendapatkan pelajaran baru, yaitu gimana cara kita dalam mengatur waktu kita supaya tidak kelabakan antara kuliah dan organisasi. Nah, kemudian saya lanjut ke periode selanjutnya dan bersyukur saya mendapatkan tugas sebagai Sekretaris Menteri Departemen Kemahasiswaan bersama Kak Prima. Di situ saya sangat senang dan bersyukur tentunya. Selain mendapatkan tugas baru, tentunya saya juga mendapatkan teman-teman baru dari kawan-kawan BEM baru Angkatan 22. Dan itu dia sedikit cerita saya mengenai pengalaman saya mengikuti BEM 2 periode ini. Dan quotes dari saya adalah, jangan pernah menunda pekerjaan sebelum itu menyengsarakan dirimu. Terima kasih. Halo, nama saya Wilia dan selamat datang di Monolog Arcada. Oke, jadi di sini aku mau menceritakan sedikit perjalanan aku selama di BEM Kabinet Arcada ini. Jadi di awal pembentukan BEM Kabinet Arcada ini mungkin bukan awal yang mudah buat aku, karena di situ aku harus mengambil keputusan akan lanjut lagi atau enggak. Tapi aku memutuskan untuk lanjut, dan sampai dengan detik ini aku nggak pernah menyesal sama keputusan aku itu. Mungkin bagi beberapa orang di luar sana mengira bahwa BEM itu hanyalah sebuah organisasi, tapi bagi aku sendiri BEM itu bukan hanya organisasi, tapi juga keluarga dan rumah keduaku. Banyak banget pengalaman yang aku bisa dapatkan selama di BEM. Contohnya awal dari BEM itu ada berbagai kepanitiaan, contohnya seperti ada PKKMB yang waktu itu dilaksanakan kira-kira selama 1 minggu lamanya, kemudian juga ada kepanitiaan-kepanitiaan seperti Dies Teria,
seminar, pemira, dan masih banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di BEM. Yang pastinya hal ini juga awalnya menimbulkan pertanyaan di aku, apakah aku harus lanjut atau enggak? Karena seperti yang aku udah ketahui, di BEM itu ada banyak kegiatan yang mana itu pastinya menguras banyak banget waktu dan juga tenagaku. Namun hal itu bisa berubah karena yang aku tahu sekarang kita itu nggak sendiri di BEM, tapi ada banyak banget teman-teman yang bisa membantu, baik itu masalah mengenai kepanitiaan atau organisasi dan juga hal-hal di luar organisasi. Dan juga selain itu dari pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan di BEM pastinya dan tentu banget akan bisa aku gunakan gak hanya hari ini tapi di masa yang akan datang. Yang jelas benefit-benefit yang aku dapetin di BEM gak hanya sekedar SKP ataupun sertifikat, tapi juga skill-skill yang mungkin belum bisa aku dapatkan di luar sana dan baru aku bisa dapatkan hanya di BEM. Jadi ada satu quotes yang bisa aku berikan, yaitu padi yang kamu panen hari ini bukanlah padi yang kamu tanam kemarin sore. Dan itulah cerita dari saya. Bye-bye. Halo, nama saya Hendra dan selamat datang di Monolog Arcada. Jadi di sini saya akan menceritakan awal mula pengalaman saya di BEM kali ini. Jadi awal mula saya masuk BEM itu dulu pas PKKMB ada event kayak disuruh foto sama kakak tingkat yang panitianya. Terus di sana saya kebetulan juga ketemu dengan anak BEM, panitianya adalah salah satu anak BEM dan saya disuruh untuk memasuki BEM. Dan di sana awalnya saya mikir juga karena di kampus ini sendiri ada banyak ormawa, jadi ada Hima dan BEM. Tapi awalnya saya mau masuk Hima. Setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya kalau masuk BEM lebih asik. Jadinya akhirnya saya memasuki BEM dan disitulah awal mula hidup saya itu sedikit berubah. Karena dulu tuh saya orangnya introvert yang banget. Istilahnya kalau orang nggak ngajak saya ngomong, saya tuh nggak ngomong. Semenjak masuk BEM, karena di BEM itu juga orang-orangnya kebanyakan orang-orang yang ekstrovert. Jadi saya belajar banyak dari mereka tentang public speaking, tentang soft skill yang lain juga. Dan untuk anak-anak introvert yang memasuki dunia ekstrovert itu benar-benar asik ternyata dunia ekstrovert itu. Di sana saya benar-benar punya banyak pengalaman banget, kayak cara menghadapi orang, karakter orang yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Di tahun pertama saya benar-benar seneng banget lah kalau orang masuk BEM itu asik banget. Dari orang-orangnya, panitiaannya, event-eventnya, pokoknya keren banget. Kalian harus coba dalam setahun lah seenggaknya dalam kehidupan kalian untuk memasuki BEM. Jadi itu tuh asik banget. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya di tahun kedua saya itu memasuki kabinet baru dan saya menjadi Menteri Hubungan Internal. Dan beginilah akhirnya setelah sekian banyak yang sudah saya lalui, mungkin segitu aja cerita saya. Quotes dari saya, kehidupan tuh ada 3 hal pijakan. Jadi bagian pertama tuh kalian lahir, yang kedua tuh apa ini aja, yang ketiga tuh mati. Oke, itulah cerita dari saya. Sekian, terima kasih, dadah. Hai, aku Indi dan selamat datang di Monolog Arcada. Oke, jadi di sini aku mau ceritain tentang perjalanan awal aku ikut BEM ini. Jadi itu di awal itu aku pertama-tama ikut sebagai anggota, itu diajakin sama Ada, salah satu dari anak BEM juga, dimana pas aku baru masuk ke kampus ini ada yang namanya challenge video call, dan itu aku diajakin sama salah satu cutting. Dan juga sebelumnya aku juga pengen ikut suatu ormawa lain, tapi setelah berbincang-bincang dan mencari-cari informasi tentang BEM ini, wow, kayaknya BEM ini lebih asik deh kalau diikutin, dan juga katanya karena organisasi tertinggi, jadi aku milih buat ikut BEM aja. Dan di pertama itu aku keterima sebagai anggota di sebuah departemen namanya PKIB. Nah di sana aku jalani selama 1 periode, dan setelah berakhir periode itu akhirnya aku berpikir kembali apakah akan lanjut atau tidak. Dan pada akhirnya karena ditawarkan dan bisa disebut
dipercaya sebagai inti dari kabinet selanjutnya ini, yaitu kabinet Arcada. Akhirnya karena aku tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah pasti akan sangat membuat pengalaman yang berharga buat aku juga, akhirnya aku memutuskan untuk lanjut di periode selanjutnya sampai saat ini. Dan sangat-sangat banyak sekali pengalaman yang berkesan dan berharga di periode ini, dari dulu sampai periode ini, yang tentunya akan bisa dibawa ke jenjang-jenjang setelah kedepannya, seperti pengalaman-pengalaman berkegiatan dan lain-lain. Intinya, kalian semua jangan ragu dan takut untuk masuk BEM ini, karena nanti kalian gak akan nyesel deh. Pokoknya walaupun di awal-awal kalian sempat ragu dan takut, tapi kalian gak akan nyesel karena di sini itu sangat seru dan asik, dan kalian bisa dapat teman-teman yang banyak. Mungkin akan banyak perjalanan yang melelahkan, tapi itu semua juga bakalan jadi pengalaman dan pelajaran yang berharga buat kalian. Mungkin sekian dari aku, quotes dari aku yaitu, kalau kalian udah kecebur daripada tenggelam, jadi mending kalian berusaha berenang. Sekian dari aku Indi, aku pamit undur diri. Halo, nama saya Putu Prima Priandana, bisa dipanggil Prima, dan selamat datang di Monolog Arcada. Lalu di sini aku mau ceritain sedikit ceritaku selama mengikuti periode BEM. Itu yang pertama, mungkin aku mau cerita dari periode awal. Di sini aku udah mengikuti BEM itu selama 2 periode. Jadi di periode awal itu aku kenapa bisa ikut BEM, karena ya mungkin dari beberapa teman-teman juga menceritakan hal yang sama, yaitu ingin mencoba sebuah pengalaman yang baru, karena sebelumnya aku belum pernah mengikuti sebuah organisasi, apalagi perkumpulan-perkumpulan seperti tentunya organisasi BEM ini. Lalu pada saat aku mencoba untuk bergabung, ternyata banyak hal-hal yang bisa dibilang hal-hal baru yang bisa dirasakan. Mungkin pertama itu pada saat LDK, itu latihan dasar kepemimpinan, aku belum pernah ngerasain yang namanya digojlok dan bisa dibilang kayak di bentak-bentak dan lain-lain. Itu aku pertama kali ngerasain. Lalu setelah itu memasuki periode-periode BEM awal, itu aku mengikuti sebuah kegiatan seminar. Itu aku pertama kali mengikuti sebuah panitia seminar. Jadi di sana juga mendapatkan pengalaman-pengalaman. Lalu menaiki menjadi ada seminar juga, itu seminar regional, di mana itu pertama kali aku sebagai koordinator. Nah di sana sebuah pressure yang cukup tinggi juga, karena aku belum pernah sebelumnya mengkoordinir orang. Nah berjalan dengan waktu, seiringnya berjalan dengan waktu, lalu satu periode itu berakhir. Nah cukup di sana pada saat satu periode itu aku merasa kayak asik juga ya ikut di BEM, terus bakal mencoba untuk ikut periode selanjutnya seperti itu. Nah di periode kedua itu aku diberikan sebuah kesempatan untuk menjadi seorang menteri departemen kemahasiswaan tentunya, dan di sana juga aku mendapatkan pengalaman baru lagi untuk mengkoordinir orang lagi. Nah di sana juga pada saat periode kedua ini juga dapat kesempatan menjadi koordinator dari event PKKMB. Itu juga banyak banget memberikan aku pembelajaran, dan juga mungkin yang terakhir itu menjadi wakil dari event Dies Natalis gitu. Itu yang membuatku cukup bangga juga, dan juga mungkin yang terakhir lagi satu itu menjadi koordinator untuk keamanan di Esteria. Itu selama aku mengikuti periode tersebut, itu banyak banget hal-hal yang bisa aku pelajari pada saat mengikuti organisasi. Lalu untuk quotesku, mungkin dari teman-teman untuk banyak merasakan rasa lelah, namun ingat, rasa lelah itu bukan berarti teman-teman itu harus menyerah. Mungkin itu saja dari cerita dari aku. Terima kasih. Halo, nama saya Frida dan selamat datang di Monolog Arcada, monolog eksklusif dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Komang Fridayani Putri Santika, kerap disapa Frida. Tapi banyak orang juga yang sering banget melesetin namaku
nggak semua tapi ada, semoga orang itu nonton ya. Jadi di sini aku akan ceritain awal aku kenapa aku bisa berada di video ini dan kalian bisa nonton videoku. Jadi aku masuk BEM itu awalnya coba-coba, tapi kok enak gitu. Terus aku awalnya tuh minim banget yang namanya tahu tentang organisasi BEM ataupun ormawa lainnya. Nah, pertama kali itu aku masih bingung mau ikut BEM atau enggak. Tapi hampir beberapa jam pendaftaran BEM, jadi aku kayak, oh kayaknya ikut ini aja deh. Jadi ternyata aku ikut ini dan setelah lolos aku dapat di Departemen Kemahasiswaan. Nah, awal untuk BEM itu sendiri itu ada LDK. Di sana tuh benar-benar nyatuin orang-orang yang nggak pernah ketemu, dimana khususnya di peletonku nggak ada yang kenal sama sekali, tapi akhirnya bisa nyatuin pikiran untuk ikut dalam LDK tersebut, untuk nyatuin pikiran dan bisa kompak dalam LDK tersebut. Buat peleton 5, selamat ya dari aku. Terus dalam BEM ini itu pun ada kepanitiaan yang pertama aku ikuti di BEM ini itu ada Dies Natalis. Nah, itu pula awal aku nyemplung di si konsumlah sampai detik ini mau berakhir acara ini. Nggak pernah pindah-pindah dan semoga kalau emang aku lanjut semoga aku pindah. Dan ternyata waktunya tinggal beberapa detik lagi. Sini aku mau nyampein kesan-kesanku di selama ada di BEM ini. Aku punya banyak banget pengalaman yang baik tentang organisasi, pertemanan, keluarga, dan hal-hal positif lainnya. Tapi nggak luput juga dengan hal negatif yang aku dapetin. Mungkin itu saja ceritaku karena waktunya udah mau habis. Katanya terakhir quotes dari aku itu thanks yourself for saving for you. Dan itulah cerita dari saya Frida. Sampai jumpa di monolog Arcada berikutnya. Dadah. Hai guys, nama aku Yuni dan welcome to monolog Arcada. Jadi di sini aku mau cerita pengalamanku dari awal ikut BEM sampai saat ini. Nah, dimana sebelum aku ikut BEM tuh motivasinya aku tuh sebenarnya nggak ada guys. Itu selain mencari pengalaman itu karena waktu PKKMB aku melihat ada cutting yang ikut BEM itu aku naksir dan berharap bisa satu departemen sama dia. Terus so far aku ikut buat interview dan ternyata aku nggak lolos di departemennya dia. But nggak apa-apa karena yang interview aku pada saat itu ya cutting yang aku naksir kayak gitu. Dan sekarang aku itu gabung di Departemen Hubungan Eksternal. Nah, di mana hubungan eksternal itu aku dapatin banyak pengalaman baru yang belum pernah aku dapatin. Selain prokernya itu buat nongki juga, di sana juga dapat ilmu-ilmu baru juga. Karena itu lebih prokernya itu ke luar kampus. Nah, pada saat kepanitiaan BEM itu first time aku ikut kepanitiaan Dies Natalis, di mana di sana aku jadi anggotasi acara dan pada saat itu dipercaya menjadi MC pembukaan Dies Natalis. So bangga banget sih karena itu pengalaman yang berkesan banget yang pernah aku dapetin. Nah, setelah itu ikut banyak kepanitiaan lagi, terus ada kepanitiaan Pilmapres. Itu juga kepanitiaan pertama yang pernah aku ikutin. Itu aku dipercaya menjadi koor acara dan gak nyangka banget sih sebenarnya. Dan itu juga banyak dapat pengalaman baru dari sana karena aku sebelumnya belum pernah buat mimpin acara kayak gitu. Itu aja deh cerita dari aku, gak ada cerita lagi karena udah banyak baiknya yang pernah aku dapat di BEM ini. Jadi buat kalian, aku harap kalau BEM itu nggak semenyeramkan itu, tapi malah membuat kalian menjadi lebih baik dan bisa mungkin lebih bahagia. Dah, quotes dari aku itu nikmati hidup kalian sebelum tanah yang menikmati kalian. Bye-bye! Halo, nama saya Alvis dan selamat datang di monolog Arcada.
Oke, di sini aku ingin menceritakan pengalaman aku selama berada di BEM. Jadi awalnya itu aku mengikuti BEM ini sebenarnya cuman coba-coba aja, dan ternyata pada saat wawancara itu aku ditanyakan tentang pengalaman-pengalaman organisasi aku selama aku di SMA, dan di situ aku menceritakan bahwa aku dulu pas di OSIS itu pernah menjadi bendahara OSIS. Nah, setelah wawancara itu aku ngerasa kalau aku nggak bakal lulus di BEM. Mungkin karena aku ngerasa kalau aku jawabnya itu ngasar gitu loh. Jadi pas selesai aku di wawancara itu beberapa hari kemudian dapat aku pengumuman kalau aku lulus di salah satu departemen, yaitu Departemen Hubungan Eksternal. Namun beberapa kemudian aku dipanggil lagi oleh Presma dari BEM untuk diwawancarai, dan ternyata aku diangkat menjadi bendahara di BEM, yaitu bendahara 2. Itu aku gak nyangka sekali kalau aku bakal jadi bendahara. Dan selama di BEM itu, karena aku menjadi angkatan 22, dan di situ aku langsung diangkat menjadi inti dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Aku sangat kayak nggak percaya aja gitu jadi bendahara di BEM. Dan selama aku di BEM, aku di setiap kepanitiaan itu aku menjadi bendahara, dan ada satu kepanitiaan yang mungkin itu aku menjadi anggota dari si acara, dan itu aku sangat-sangat berterima kasih karena di situ aku bisa mendapatkan pengalaman sebagai anggota yang banyak kerjaannya, dimana bendahara kan itu kan pekerjaannya itu cuma memberikan uang gitu-gitu aja. Jadi aku sangat senang sekali ikut menjadi anggota si acara. Oke, terus mungkin itu aja sih cerita dari aku, karena kan mungkin banyak kepanitiaan itu aku sebenarnya cuma sebagai bendahara aja. Oke, mungkin itu aja. Untuk quotes dari saya itu tetap jalani walaupun itu berat, karena kalau kita berhenti kita nggak akan mendapatkan apa-apa ke depannya. Dan itulah cerita dari saya. Terima kasih. Halo, nama aku Farida dan selamat datang di Monolog Arcada. Mungkin aku mau ceritain sedikit tentang pengalaman aku selama aku di BEM dari awal sampai detik ini gitu. Pengalaman yang aku dapetin di BEM itu sangat luar biasa sih. Yang dimana dulunya aku itu orangnya introvert, nggak berani ngomong depan orang. Tapi semenjak aku masuk BEM, banyak pengalaman yang aku dapat dari kepanitiaan, dari sebagai aku juga pernah waktu ini dipercaya sebagai wakil ketua juga, terus juga pernah dipercaya sebagai wakil koor. Itu benar-benar melatih mental aku supaya aku tuh berani untuk speak up lah, dibilang kayak gitu. Dan tanpa BEM juga aku nggak bakal jadi Farida yang sekarang, nggak bakal juga jadi yang Farida yang takut, yang dulunya aku tuh takut, sekarang jadi Farida yang lebih berani lagi. Itu berkat BEM juga. Dan aku juga dapat pengalaman banyak dari kepanitiaan yang ada di BEM. Itu salah satunya ada di Desnatalis, Desteria, terus ada di Mapres juga, dan yang terakhir itu ada kemarin ada Pemira, ya benar Pemira. Itu benar-benar kesempatan yang luar biasa yang pernah aku dapetin, yang nggak pernah aku dapetin dimanapun. Aku sekali lagi pengen ucapin terima kasih banyak sama BEM yang udah bikin aku jadi yang sekarang, yang lebih berani lagi. Mungkin aku mau ngomong apa lagi ya? Pokoknya intinya aku mau ucapin terima kasih sih sama BEM. Mungkin itu aja sih yang aku pengen ceritain ke kalian. Dan jangan takut untuk masuk BEM, karena mungkin di luar sana banyak banget orang yang berpikir kalau BEM itu semenyeramkan itu, tapi untuk aku enggak. BEM itu seru, BEM itu keluarga bagi aku. Banyak banget pengalaman yang aku dapetin di BEM.
Itu aja mungkin coach dari aku, jangan takut untuk mencari hal-hal baru karena mencoba hal-hal baru karena kalau misalkan kita tidak mencoba hal baru, kita nggak akan tahu batas kemampuan kita tuh sampai mana. Mungkin itu aja dari aku dan itulah cerita dari aku. Terima kasih. Halo, nama saya Dian Tani dan selamat datang di Monolog Arcada. Di sini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya selama berada di BEM Kabinet Arcada ini. Jadi yang pertama itu saya untuk awal perjalanan saya itu saya mengikuti yang namanya LDK, di mana di sana saya bertemu dengan teman baru sekaligus sekarang itu sudah menjadi saya anggap keluarga bagi saya, dan LDK itu merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa dan tentunya asik sekali. Kemudian untuk kepanitiaan pertama yang saya ikuti di BEM itu ada Dias Natalis, dan juga Dias Natalis itu meninggalkan kesan yang sangat luar biasa juga bagi saya karena itu merupakan kepanitiaan pertama saya di BEM sekaligus di kampus juga. Selanjutnya itu saya mengikuti kepanitiaan yang Pilmapres, di mana di sana saya dipilih menjadi koordinator kesekretariatan, di mana posisinya pada saat itu saya tidak pernah yang namanya menjadi anggota kesekretariatan. Namun saya dipercaya untuk menjadi pada situ tersebut, dan itu merupakan satu tantangan bagi saya, dan pada akhirnya saya dapat melalui tantangan-tantangan yang ada pada kegiatan tersebut, dan saya bisa menyelesaikan kegiatan tersebut dengan baik. Selanjutnya itu saya mengikuti kegiatan Desteria, dan itu juga merupakan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa sekali bagi saya, di mana saya bisa menjadi bagian dari panitia dalam acara konser yang dimana itu kan termasuk event yang sangat besar. Jadi saya merasa bangga aja sih bisa ikut dalam kepanitiaan tersebut. Dan terakhir itu saya mengikuti kegiatan Pemira, di mana itu juga merupakan kegiatan gabungan dari Hima SK dan Hima TI. Jadi saya bisa mendapatkan relasi atau teman baru dari teman-teman Hima SK dan Hima TI. Mungkin pengalaman-pengalaman tadi itu tidak lepas dari bimbingan dari kakak-kakak tingkat yang sudah berpengalaman di BEM sebelumnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman yang sudah membimbing saya selama ini. Dan di BEM ini juga saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali pembelajaran yang tentunya itu akan sangat berguna sekali bagi saya untuk kedepannya. Dan quotes dari saya itu, do your best but maybe not sometime. Dan itulah cerita dari saya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama gue Aiko dan selamat datang di Monolog Arcada. Cerita gue ketika pertama kali ikut BEM itu awalnya ragu-ragu sih, karena gue sendiri emang sebenarnya sebelumnya nggak pernah gitu ikut yang namanya berorganisasi ataupun sejenisnya gitu. Dan di waktu sekolah juga sempat pengen ikut kayak organisasi OSIS, tapi karena masih ragu dan juga gue sendiri kayak nggak diterima, jadinya ya udahlah. Terus di kuliah ini kayak ngeberaniin diri gitu buat ikut organisasi, dan akhirnya gue pilih BEM buat ikut berorganisasi. Nah, awal mulanya itu ada bareng teman-teman gue sekitar 4 orangan tuh, 3 dari 4 orang itu yang ikut. Nah, awalnya juga nggak mikir bakal diterima gitu kan, apalagi banyak juga yang daftar lah. Tapi gue yakin bakal diterima. Kenapa? Karena waktu itu masih masa-masa pandemi COVID, sementara ngadain interviewnya tuh secara online dan juga offline gitu kan. Nah, gue kayak yakin aja kalau misalnya interview gue secara offline pasti kemungkinan besar diterima. Nah, dan ternyata akhirnya diterima lah. Seneng banget gitu. Itu kayak wah, akhirnya setelah sekian lama perjalanan kayak pendidikan gue yang lulus-lulus aja, akhirnya kayak bakal diisi lika-liku kehidupan yang menarik deh. Nah, nggak lama setelah itu dan diterima, akhirnya banyak tuh cerita-cerita, kisah-kisah ikut BEM gitu.
dari awal ikut BEM di tahun pertama, lalu sekarang di tahun kedua gue sebagai sekretaris Menteri Hubungan Ekstra, dan itu banyak banget cerita dan kisahnya. Gue sendiri berterima kasih banget buat orang yang udah nerima gue di BEM gitu kan, apalagi sampai sekarang, dan berkesan banget buat gue yang dimana kayaknya kalau nggak ikut BEM gue nggak bakal ada cerita ataupun nggak bakal ada kisah gitu yang bakal bisa gue ceritain ke orang-orang ataupun bakal ke teman-teman gue yang mungkin nanti ntar yang setelah kuliah ataupun teman kerja ataupun bahkan mungkin ke keturunan gue gitu. Mungkin itu aja sih dari gue, pengalaman gue selama ikut BEM. Untuk quotes mungkin terkadang lu nggak perlu bilang, lu cuma perlu ngerasain aja. Dan segitu aja mungkin cerita dari gue. Gue Haiko pamit undur diri, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Halo, nama saya Krisna Dwipayana dan selamat datang di Monolog Arcada. Nah, ini aku akan ceritain nih gimana keasikanku dari awal aku ikut BEM Arcada dari awal hingga saat ini ya. Nah, pada waktu itu aku tertarik ikut BEM ini ketika PKKMB yang dilakukan oleh Kantin BEM pada waktu itu. Nah, pertama di sana seperti biasa pada saat kita belajar di kelas, pada saat satu minggu mengikuti PKKMB itu ada kakak-kakak dari BEM yang datang ke kelas untuk memberitahukan bagaimana keasikan di BEM itu. Dan di sana saya tertarik bagaimana mencoba organisasi yang bernama BEM ini. Nah, saya masuk di sana dan seperti biasa, seperti pembawa seperti lainnya, UKM lainnya itu mengadakan LDK dan LDO. Nah, di sana kita disuruh bentuk yang namanya peloton pada saat mengikuti LDO itu. Dan saya waktu itu diketuai oleh Anggi dan saya menempati peloton yang ke-6. Di sana keseruan sebenarnya dari BEM. Pada awalnya itu di daerah Bali Timur kita mengadakan yang namanya LDO itu. Kita kesana bareng-bareng bersama kakak-kakak BEM lainnya. Lalu mengikutilah dari awal perjalanan di sana. Seperti yang paling seru itu sebenarnya pas jurit malam, yang ketika kita sedang asik tidur dibangunkan dengan suara tawa yang besar sekali, yang mana mungkin itu tidak mungkin bangun dari kita semua, karena kita melakukan jurit malam dan juga mencicipi gimana rasa pada waktu itu. Dan pada akhirnya kita lulus semua di sana dan menjadilah anggota BEM Arcada. Nah, setelah dari sana, BEM sering mengadakan event-event seperti Dies Natalis, Dies Teria, dan akhir-akhir ini baru Pemiran. Itu yang event terbesar dipegang oleh BEM Siki. Di sanalah keseruannya. Pertama, pada saat Dies Natalis itu saya diberi tanggung jawab oleh keluarga saya, Kak Mia, menjadi MC. Nah, di sanalah keseruan saya. As a public speaker, saya lebih dikenal menjadi MC gara-gara diikuti di Dies Natalis pada saat itu. Nah, ketika itu saya Dies Natalis ada penutupannya yang dibarengi dengan Dies Teria. Saya juga dipercaya lagi sebagai si acara, yang mana si acara saya dipercayai lagi menjadi LO dari salah satu gestar. Aku spill ya, pada waktu Dies Teria aku menjadi LO dari Foriveng. Setelah keseruannya bagaimana kita memiliki tanggung jawab penuh kepada keperluan dari masing-masing band itu. Nah, lanjut sampai saat ini adalah di Pemiran. Sekarang tinggal quote. Nah, sobat. Oke, quote terakhir dari saya. Janganlah memaksakan diri Anda dengan orang lain, karena orang lain tentu saja tidak bisa seperti Anda. Gunakanlah kehebatan Anda untuk menebar kebaikan kepada orang lain. Sekian dari saya, Krisna Dwipayana. Terima kasih. Halo, nama saya Igede Raka Muharta. Selamat datang di Monolog Arcada 2023. Di sini saya diundang sebagai pembicara. Tidak, sebenarnya di sini saya disuruh bercerita mengenai pengalaman saya selama di BEM, yang dimana saya pertama kali ikut BEM itu sebagai anggota
yang awalnya saya diajak teman dan ikut, dan kebetulan juga pernah ikut organisasi sebelum kuliah, itu OSIS dan Sespala. Mungkin di sini di kampus saya jadi anggota awalnya di Pengmas, itu pengabdian masyarakat. Setelah itu mulai berkembang, kira saya sebagai Menteri Pengmas, yang dimana sekarang kalian bisa lihat ini aku kebetulan sebagai Menteri Pengmas. Itu lumayan pengalaman yang bisa aku berikan buat teman-teman, yang dimana proker yang bisa aku jalani seperti kayak bantuan-bantuan kepada orang lain seperti itu lumayan asik untuk di lingkungan masyarakat. Habis itu aku juga pernah menjadi ketua panitia Lesteria. Itu mungkin teman-teman tahu yang kemarin ada konser besar di Instiki, itu kebetulan saya memegang sebagai ketua panitianya. Memang awalnya terlihat susah, apalagi saya belum pernah memegang event besar, itu yang digarisbawahi. Cuman kalau memang dari diri kalian itu niat, itu pasti bisa dengan lancar. Jadi itulah sekian dari pengalaman saya di BEM Arcada. Mungkin coach yang bisa aku berikan untuk teman-teman semua, salinglah menghormati satu sama lain. Kenapa seperti itu? Kalau kalian pengen dihargai orang lain, kalian harus bisa menghargai orang lain juga, karena itu sebagai acuan kalian untuk membuat kesuksesan dalam satu tim. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Dadah dalam cerita ini. Mungkin sekian dan terima kasih. See you next time. Halo, saya Patricia dan selamat datang di Monolog Arcada. Jadi di sini saya ingin menceritakan beberapa pengalaman maupun kegiatan yang saya ikuti selama mengikuti organisasi BEM Kabinet Arcada. Sebelumnya saya sudah mengikuti BEM ini selama 2 periode, dan periode Arcada ini adalah periode kedua saya. Awalnya saya sempat bimbang ingin lanjut atau tidak ke kabinet ini, tetapi setelah memikirkan, saya akhirnya memutuskan untuk lanjut ke kabinet Arcada. Dan di kabinet Arcada ini banyak banget keseruan dan pengalaman-pengalaman berkesan yang saya dapatkan dari kepanitiaan yang saya ikuti di kabinet ini. Salah satunya itu ada kepanitiaan besar yang baru saja selesai kemarin, itu ada di Histeria. Di Histeria itu merupakan acara konser yang diselenggarakan oleh BEM Instiki Kabinet Arcada. Jadi di Histeria ini merupakan pengalaman pertama saya mengikuti kepanitiaan konser yang cukup besar. Di sana saya menjabat sebagai wakil koordinator si acara, yang mungkin saya merasa di sana saya cukup sibuk banget menentukan siapa bintang tamunya nanti, konsep acaranya seperti apa, tentunya bersama partner saya yang luar biasa. Adapun keseruan-keseruan di BEM Arcada itu saya bisa berbaur dengan teman-teman semua, tidak canggung untuk memulai berbicara dengan teman-teman yang ada di kabinet ini. Saya juga mendapatkan rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa di kabinet ini, di mana teman-teman yang mengikuti atau melanjutkan BEM Kabinet Arcada sangat welcome dengan seluruh anggota, tidak canggung untuk bercanda satu sama lain dan juga membagikan pengalamannya. Mungkin itu tadi kesenangan ataupun keseruan yang saya alami selama mengikuti BEM Kabinet Arcada. Adapun beberapa kesedihan, mungkin lebih ke susah menikmati kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan sendiri di luar organisasi, seperti keluar bersama teman-teman, menikmati waktu bersama teman-teman. Itu sangat susah untuk membagi waktu, tetapi saya tidak menyesal dengan itu karena saya juga menikmati waktu-waktu saya bersama teman-teman di BEM Kabinet Arcada. Dari saya segitu saja. Saya akhiri dengan quotes dari saya. Kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu bisa memulai terlebih dahulu untuk menjadi hebat. Dan itulah cerita saya Patricia, saya pamit. Halo, nama aku Nanda dan selamat datang di Monolog Arcada. Nah, di sini aku menceritakan awal aku masuk di BEM, yaitu aku di BEM sudah 2 periode, yaitu periode sekarang dan periode tahun lalu. Nah, di periode tahun lalu itu di Kabinet Amanda. Nah, di sana aku juga di bagian Kominfo sama seperti sekarang. Nah, itu aku awal masuk BEM ini itu karena saat PKKMB
di angkatan 21 itu mendapatkan undangan dari Presma pada tahun Kabinet Amanda. Nah, di sana aku mendapatkan kesempatan untuk gabung ke BEM yang angkatan 21. Nah, sampai dengan sekarang itu aku masih di Kabinet Arcada, itu masih di Departemen Kominfo. Nah, itu di pengalaman yang aku paling berkesan itu sih saat di periode sekarang, karena di mana di periode ini banyak acara-acara yang tentunya sangat besar, yaitu yang baru itu ada Desteria. Nah, di mana di Desteria ini aku di Sibukda. Nah, pada saat persiapan acara itu waktu H-1 itu sampai tengah malam atau bisa sampai pagi ya, sampai jam 2 jam 3. Nah, itu aku kan di bagian si budak sebelumnya. Nah, di sana karena dari si penangkapannya itu lagi sibuk-sibuk banget. Nah, di sana aku sama teman-teman dari si budak itu membantu mempersiapkan kayak di bagian balihonya. Nah, itu kami ikut kayak potong-potong gitu untuk membuat bahan untuk balihonya. Nah, itu yang paling berkesan sih. Nah, sama yang waktu PKKMB yang kemarin itu sampai 9 hari. Nah, itu aku mengerjakan movie sendirian tentang ngedik sampai di editingnya. Itu benar-benar sampai tepat sih waktu di akhir acaranya. Nah, itu aku quotes dari aku, yaitu lebih baik kita berjalan sekarang daripada berlari saat di masa depan. Nah, itu cerita dari aku. Aku Nanda dan aku pamit. Dadah. Oke, halo, nama aku Yoga Agung Parenda. Kalian bisa panggil Yoga atau Agung, terserah. Jadi selamat datang di Monolog Arcada. Jadi singkat aja, di sini aku mau cerita gimana aku bisa masuk di BEM. Jadi awalnya saya coba-coba, awalnya saya bercanda. Awalnya itu saya diajak sama teman. Nah, terus kebetulan temanku ini dia itu jadi menteri dari Departemen Internal. Nah, jadi aku dipaksa sama dia, disuruh ikut. Nah, dari situ aku udah mulai daftar, aku udah mulai interview. Lalu di periode pertama dalam saya mengikuti BEM itu, saya langsung ditunjuk menjadi sekretaris menteri oleh menteri saya, yaitu Arya Sekerta. Nah, di situ saya dituntut untuk bisa memimpin dan belajar bagaimana caranya menjadi sekretaris menteri dari Kominfo. Lalu di BEM itu saya memiliki pengalaman, yaitu di PKKMB tahun lalu itu sangat kerasa banget capeknya, dan senangnya juga ada. Di sana itu aku mendapatkan banyak teman-teman baru dari luar BEM. Nah, terus itu ada yang namanya event Desteria. Nah, Desteria ini eventnya itu di periode Arcada. Jadi di periode Arcada ini saya menjadi anggota dari Departemen Kominfo. Lalu di Desteria ini lebih banget capeknya daripada PKMB, karena di sana tuh sampai begadang buat foto booth itu sampai pagi banget. Terus ternyata capeknya itu kebayar sama hasil dari konser itu. Jadi di sini aku ada quotes, yaitu hidup itu emang tidak adil, jadi biasakan dirimu. Dan itulah cerita dari saya. Saya Yoga Agung Parenda, pamit. Halo, nama saya Afil Ramadi dan selamat datang di Monolog Arcada. Dalam kesempatan kali ini aku akan sedikit bercerita tentang pengalamanku di BEM itu sendiri. Untuk awal-awal sendiri itu dalam alasannya sih aku ikut dalam BEM itu gabut sih, karena itu kan dalam masa COVID itu nggak ada kerja apa-apa, terus masih online, dan sampai sekarang pun aku ikut di BEM.
Dan terhitung sudah 3 periode aku ikut di BEM dan itu cukup terbilang lama sih. Yang pertama itu ada di kabinetnya bisa, dan waktu itu masih zaman-zamannya online, webinar online, apapun itu online. Dan itu masih terbilang masih nggak sibuk banget. Dan yang di kabinet kedua itu ada di kabinet kabinet Amanta, itu sudah terbilang cukup sibuk karena webinar macam-macam itu begitu banyak dilaksanakan oleh BEM. Dan yang ketiga itu ada di Arcada yang saat ini masih diikuti, dan itu cukup sibuk, malahan yang paling sibuk karena ekspektasinya itu di tahun terakhir itu ya slow lah, itu santai itu tahunnya sibuk banget sampai propernya nambah lah macam-macam gitu, dan ya hebat lah itu. Bisa terbilang sibuk kominfonya. Dan BEM itu dan departemen itu aku ikutin tetap di kominfo selama 3 tahun itu di kominfo. Untuk pengalamanku sendiri itu yang paling berkesan itu di kabinet yang sekarang, di kabinet Arcada, di mana waktu PKKMB dan Histeria itu PKKMB itu terbilang cukup sibuk dan cukup menguras tenaga, di mana itu selama 9 hari dari pagi sampai sore sampai malam itu menguras tenaga dan cukup melelahkan. Dan yang di Histeria juga cukup membanggakan karena kita bisa mengundang gestar nasional dan mendapatkan penonton yang begitu banyak dan sukses. Dan untuk quotes saya sendiri itu adalah, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Dan itulah cerita saya. Saya April Ramadi, saya pamit. Halo, nama saya Ada Speta dan selamat datang di Monolog Arcada. Cerita awal saya dapat masuk ke organisasi BEM di sedikit itu dimulai dari periode kabinet bisa di tahun 2020, dimana bertepat juga dengan baru mulai semester 1 saya kuliah di kampus sedikit dulu, namanya Sedikit Indonesia. Itu awalnya kenapa bisa masuk BEM atau banyak masuk BEM itu karena coba-coba ya. Karena ketika SMP maupun SMA itu belum dapat sama sekali mengikuti organisasi apapun yang tingkat sekolah atau tingkat pendidikan. Jadi cobalah di kampus tuh gimana sih organisasi BEM itu berjalan, atau gimana sih rasanya masuk ke organisasi. Kemudian syukur pada saat itu setelah saya wawancara tuh lolos dan bisa masuk ke departemen kominfo. Meskipun awalnya saya pun masih tuh misleading dari kominfo ya, tapi setelah berjalannya waktu tuh bisa udah mulai mengerti kominfo tuh ngapain dan apa yang kita dapat di kominfo. Kemudian lanjut ke periode selanjutnya di kabinet Amanta. Itu merupakan kabinet yang benar-benar menegangkan ya, karena saya pada awalnya juga pernah ikut organisasi sama sekali, orangnya pendiam. Kemudian tiba-tiba diangkat menjadi sekretaris menteri oleh menteri pada saat itu, yang sekaligus temanku, itu Apresa. Dan parahnya lagi atau deg-degannya lagi tuh tiba-tiba temanku tuh berniat untuk pindah kampus dekat di kampungnya di kampungnya karena ada masalah keluarga. Jadi tiba-tiba saya diangkat jadi menteri dan benar-benar deg-degan tuh. Meskipun temanku itu Apresa tetap lanjut di sini di kampus Diki dan tetap lanjut BEM, tapi itu bukan kesempatan yang sangat berharga juga karena dapat menjadi pemimpin di suatu departemen ya, meskipun ya begitulah. Kemudian lanjut ke kabinet selanjutnya di periode 3 kabinet Arcada. Itu merupakan benar-benar periode yang banyak memberi pengetahuan baru ke saya ya, karena banyak khususnya di departemen kominfo, di departemen di periode ini departemen kominfo itu yang awalnya memiliki paling dikit broker, tiba-tiba di kabinet Arcada menjadi
salah satu departemen yang memiliki proker lebih banyak itu benar-benar pengalaman baru, pengetahuan baru. Ditambah lagi di periode ini juga ada acara desterian, benar-benar pengalaman baru juga buat saya. Itu sih untuk keasikan dan pengalaman saya di BEM selama 3 tahun ini. Buat saya tetaplah bernapas supaya kalian hidup. Kemudian itulah cerita dari saya. Saya Ada Spekta, saya pamit. Halo, nama saya Yogi Widastika, kerap dipanggil Yogi. Selamat datang di Monolog Arca. Oke, baik, mungkin saya menceritakan sedikit tentang hal yang saya lalui di BEM selama di BEM, di mana awalnya pertama saya masuk BEM ini bisa dibilang saya mencari relasi untuk di kampus sendiri, karena di kampus sendiri saya dari Kelungkung itu sendiri dan juga tidak ada teman-teman di sini. Jadinya saya mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan di Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri saya di sini mengabdi selama 3 tahun, di mana tahun pertama saya menjadi anggota dari Departemen Eksternal, yang kedua yaitu saya mengabdi sebagai Menteri Departemen Hubungan Eksternal, dan yang ketiga saat ini saya mengabdi sebagai Wakil Presiden Mahasiswa 2. Dan juga mungkin banyak hal yang di BEM yang saya dapatkan itu terutama mengenai keakraban, kekeluargaan, dan juga hal-hal positif yang saya dapatkan terutama pengembangan soft skill saya, di mana saya mendapatkan banyak hal dan juga cerita-cerita yang bisa dibilang membuat kehidupan saya lebih berbeda dan juga jauh lebih berbeda daripada sebelumnya, karena hal positif yang saya dapatkan itu mengenai hal-hal yang seharusnya saya dapatkan di kehidupan. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang sedikit tidaknya yang menjadi duka, yaitu dari setiap pertemuan pasti ada ya perpisahan. Mungkin di perpisahan yang akan kita lalui nanti semoga itu menjadi titik yang terindah, dan mungkin juga semoga teman-teman tidak lupa dengan Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Dan mungkin quotes dari saya yaitu naiklah tanpa menjatuhkan orang, tinggilah tanpa merendahkan orang, bertahanlah tanpa menyingkirkan orang, dan juga bersinarlah tanpa meredupkan orang lain. Mungkin sekian dari saya Yogi, saya pamit. Terima kasih. Halo, nama saya Mita Erlina dan selamat datang di Monolog Arcada. Jadi, perkenalkan saya pada periode 2022-2023 ini dipercaya menjadi Wakil Presiden Mahasiswa 1 bersama rekan saya sebagai Presma dan juga Wapresma 2. Senang sekali rasanya bisa bergabung bersama keluarga besar BEM sejak periode sebelumnya ketika nama institusi masih Stiki Indonesia, hingga saat ini sudah naik level menjadi Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang baru, keluarga baru, dan mendapatkan pengalaman baru. Banyak sekali pelajaran, cerita, kenangan yang saya dapatkan selama 3 periode ini, dan bertemu dengan banyak orang dengan karakter berbeda, cara penerimaan yang berbeda, membuat saya menyadari bahwa ternyata dunia itu indah, dunia itu luas, dan banyak sekali yang perlu kita pelajari di dunia. Kemudian melalui organisasi ini saya sangat berterima kasih kepada BEM Instiki dan teman-teman yang ada di dalamnya, karena tanpa kalian saya tidak akan ada di titik ini, dan saya juga tidak akan bisa bertahan sejauh ini, karena dunia organisasi, dunia kepanitiaan itu sangat luar biasa, suka duka dan nada banyak sekali rasanya yang terkadang membuat perasaan kita campur aduk, amburadul, dan terkadang juga menjadi keluarga yang sangat erat, sangat dekat, sehingga banyak sekali pelajaran yang didapatkan. Kemudian dengan adanya BEM Instiki ini, dengan mengikuti organisasi ini, kita dituntut untuk bisa membagi waktu, menentukan prioritas yang secara kasarnya itu memaksa kita buat paham pada situasi yang sebenarnya tidak kita inginkan. Tapi percayalah, ini tuh akan berhasil atau berakhir dengan indah. Jadi kalau misalnya belum berakhir dengan indah, ya belum berakhir. Senang sekali bisa bersama BEM Instiki, dan saya memiliki kata-kata atau prinsip
trust the timing of your life karena semuanya pasti akan berjalan dengan baik sesuai dengan waktu. Dan itulah cerita saya Meta Erlina, angkatan 2020, pamit undur diri sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Bye-bye. Halo, nama saya Arya Ortiana dan selamat datang di Monolog Arcada. Oke, di sini mungkin aku sedikit menceritakan tentang pengalamanku kenapa pertama kali BEM dan mungkin pertama kali masuk Stiki. Itu alasan pertama dari BEM sendiri kan, ya aku tahu BEM itu adalah organisasi tertinggi yang di kampus. Yang pertama tuh aku melihat ada dua organisasi yaitu Willy Handra Himat dan BEM. Alasan memilih BEM itu kayak gitu karena BEM itu aku lihat sebagai organisasi tertinggi, makanya aku coba untuk daftar di BEM dan ya langsung karya itu keterima dan masuklah di pertama aku masuk di jadi anggota dari hubungan eksternal. Nah di sana aku sama teman-temanku pertama kali masuk BEM tuh ya samalah jadi orang introvert dan nggak tahu sih ngapain aja sih di BEM tuh nggak tahu. Dan setiap masuk ke BEM tuh langsung dia mojok duduk main HP, nggak tahu ngapain, nggak tahu juga diajak ngobrol gimana karena kan dari aku sendiri tuh angkatan corona lah, jadi nggak tahu teman-teman yang diajak PKKMB itu nggak tahu siapa aja. Dia langsung duduk aja mojok. Habis itu lama kelamaan karena terus sering juga datang ke ruang BEM, lama kelamaan jadi punya teman dan juga mulai sedikit mulai interaksi lah sama yang lain. Dan lanjutnya itu di kabinet selanjutnya itu aku dipercaya sebagai sekretaris 1 dan di sana mulai hybrid, ada online juga ada offline. Dan di sana udah mulai banyak proker yang dijalankan dan lumayan juga waktu ya, dan juga tenaga yang harus diluangkan dan juga pikiran yang diluangkan juga harus banyak banget. Dan selanjutnya itu setelah dari sekretaris di sana aku dipercaya juga mungkin dari teman-teman yang lain. Aku yang maksudnya mengajukan diri juga menjadi sebagai kandidat. Dan di sana setelah jadi kandidat ya Sungkaro juga aku pilih juga jadi presiden mahasiswa di kabinetnya sekarang. Dan di sana aku bersama teman-teman yang lain sama wakilku dan juga partner-partner yang lain di INTI itu sudah merancang juga proker-proker yang sekiranya supaya nggak terlalu pengalaman yang di tahun lalu karena belum banyak juga proker di tahun lalu. Jadi kalau saudara aku sendiri itu ya rencananya nggak terlalu banyak juga yang di tahun sekarang, tapi banyak juga ternyata proker yang ada di sekarang. Mungkin itu juga evaluasi dari aku sendiri ternyata nggak sesuai yang pergerakan sekarang karena banyak proker-proker yang ada di kampus juga yang harus kita selesaikan dan juga harus kita selesaikan juga. Oke, quotes dari saya tuh tetaplah bernafas dan itulah cerita dari saya Arya Utana, saya pamit.